Shalom, haleluya, puji Tuhan. Hei, luar biasa. Kita bersyukur saudara-saudara semua adalah orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Kita menjadi orang-orang luar biasa sebetulnya karena ada satu kata yang Tuhan Yesus ucapkan, yaitu kata marilah atau datanglah. Marilah atau datanglah. Kalau Tuhan tidak ngomong marilah, datanglah, kita tidak akan jadi orang-orang yang luar biasa. Kita tetap sebagai orang-orang di dunia yang orang berdosa, melakukan segala perbuatan-perbuatan yang najis, tidak mengenal kebenaran, tidak ada sukacita, tidak ada tujuan hidup, saudara-saudara. Tetapi karena kata-kata Tuhan, marilah, datanglah, saudara dan saya menjadi orang-orang yang luar biasa. Nah, hari ini bukan kebetulan kalau saudara perhatikan tadi kan ditayangkan itu, aku datang, aku datang, aku datang. Ternyata memang yang Tuhan persiapkan, yang ingin Tuhan bagikan, yaitu tentang kata marilah, datanglah. Marilah, datanglah. Kalau kita pelajari Alkitab, saudara-saudara, kata marilah atau datanglah, pertama kali itu Tuhan ucapkan di dalam Kejadian pasal 7 ayat 1. Di situ bumi akan dihukum dengan air bah. Saya bacakan ayatnya, kemudian Tuhan Yahweh berfirman kepada Nuh, masuklah atau marilah, datanglah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, karena engkaulah yang kulihat benar di hadapanku dalam generasi ini. Marilah, datanglah, masuklah ke bahtera. Jadi itu adalah undangan Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Bahtera itu adalah gambaran dari gereja Tuhan di akhir zaman yang betul-betul bertobat, betul-betul bersandar, percaya kepada Tuhan Yesus, dan betul-betul penuh Roh Kudus dan meluaskan pekerjaan Roh Kudus di muka bumi. Itu adalah gereja akhir zaman yang digambarkan dengan bahtera. Nah, saudara lihat di dalam panggilan ini Tuhan mau apa? Mau menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Demikianlah saudara dan saya sore hari ini, kalau mendengar kata Tuhan, masuklah, marilah, datanglah, itu seruan Tuhan supaya kita bisa diselamatkan dari dunia yang jahat ini, terbebas dari hukuman Tuhan dan terbebas dari semua malapetaka yang akan dialami oleh dunia yang jahat dan tidak mau menyembah Tuhan yang benar. Dan kemudian kalau kita baca kata terakhir marilah adalah di dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 17, di situ dikatakan Roh serta mempelai wanita berkata. Jadi di sini gereja Tuhan oleh Roh Kudus mewakili Tuhan Yesus sendiri berkata, marilah. Dan dia yang mendengar biarlah dia berkata, marilah. Dan dia yang haus biarlah dia datang. Dan dia yang mengingini biarlah dia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Marilah, datanglah, minum air kehidupan dengan cuma-cuma. Nah, mari saudara-saudara, kita mau mempelajari lebih mendalam lagi dari firman Tuhan. Kita datang itu untuk menerima apa dari Tuhan Yesus? Jadi banyak orang datang cuma mau terima, saya pokoknya mau sembuh gitu aja.
Saya datang supaya saya bisa diberkati, keuangan diperbaiki. Ya itu boleh-boleh saja saudara-saudara. Tetapi kalau cuma sampai di situ, biasanya tidak tahan lama, berkatnya itu sebentar, tidak bisa setia sampai akhir. Karena itu kita mesti belajar firman Tuhan itu sepenuhnya saudara-saudara. Jadi apa yang Tuhan katakan, marilah itu untuk apa? Yang pertama kita kenal, tidak usah dibaca ayatnya, saya percaya semua sudah hafal, Matius pasal 11 ayat 28. Di situ kan Tuhan berkata, marilah kepadaku, hai kamu semua yang letih, lesu, berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan kelegaan atau rest for your soul. Jadi saudara-saudara, Tuhan tahu dunia ini penuh dengan ketegangan, penuh dengan stres, penuh dengan tekanan. Hanya di dalam Tuhan Yesus kita bisa mendapatkan rest yang sempurna. Kita bisa mendapatkan istirahat bagi jiwa kita. Atau dengan kata lain, ketenangan, damai sejahtera. Itu Tuhan Yesus sediakan bagi saudara, orang-orang luar biasanya Tuhan. Kemudian kalau saudara baca di dalam Injil Yohanes pasal 7, ini masih yang pertama, saudara-saudara, itu Tuhan datang di dalam perayaan Sukot, perayaan Tabernakel. Pada puncak perayaan itu Tuhan Yesus berdiri dan Tuhan berseru. Tuhan berseru itu artinya bukan cuma berkata, tapi menjerit, karena ini sangat penting, berseru. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa yang percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran atau sungai-sungai air kehidupan, saudara-saudara. Jadi Tuhan memberikan istirahat, Tuhan menyediakan minuman bagi kita yang akan menyegarkan roh dan jiwa kita. Mungkin saudara di dalam keluarga banyak tekanan, di dalam pekerjaan, di dalam persaingan, itu menimbulkan kelesuan. Jadi banyak orang di dunia ini sekarang lesu, letih lesu, kemudian tidak ada harapan. Kita datang kepada Tuhan untuk minum air kehidupan. Air kehidupan adalah Roh Kudus, saudara-saudara, yang akan diberikan kepada kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, air kehidupan ini akan memberikan kesegaran di dalam roh dan jiwa kita. Nah, kalau kita perhatikan lebih teliti, Tuhan bukan cuma memberi kesegaran pikiran, kesegaran jiwa, tapi Tuhan juga memperhatikan sampai kepada perut kita, saudara-saudara. Di dalam Yohanes pasal 21 ayat 12, di situ kan Tuhan sudah bangkit dari antara kematian, tapi murid-murid belum bisa menyimak rencana Tuhan di dalam hidup mereka. Jadi mereka akan ditinggal Tuhan, kemudian mereka kira Tuhan disalibkan, dan kemudian kan Tuhan bangkit sudah menemui mereka, tapi kemudian Tuhan pergi lagi. Jadi mereka masih belum jelas, karena waktu itu belum penuh dengan Roh Kudus, jadi mereka masih ragu-ragu, kemudian ada kebimbangan maksudnya. Jadi kemudian Petrus itu berkata kepada teman-temannya, mari aku mau kembali aja nangkep ikan gitu. Itu di dalam Injil Yohanes pasal 21. Kemudian mereka bekerja semalam-malaman. Mereka ini spesialis, ahli saudara-saudara di dalam menangkap ikan. Mereka tahu di mana tempat yang baik, mereka tahu waktu-waktu yang cocok dan cara-cara yang cocok untuk menangkap ikan. Dan karena itu sudah istilahnya pekerjaan mereka, saya percaya mereka itu tidak pernah gagal. Kalau nangkap ikan itu pasti berhasil, kan begitu saudara-saudara. Cuma kadang banyak, kadang sedikit, itu kan biasa saudara-saudara. Tapi justru malam itu dikatakan di firman Tuhan, mereka tidak mendapatkan ikan sama sekali saudara-saudara. Kemudian di situ Tuhan menampakkan diri di pantai. Saat itu mereka belum tahu kalau Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus. Malam itu mereka tidak menangkap apapun, namun ketika hari sudah menjelang pagi, Tuhan Yesus berdiri di pantai itu. Meskipun demikian, murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, hai anak-anak, tidakkah kamu mempunyai lauk satupun? Jadi di sini Tuhan memperhatikan saudara,
keadaan sosial ekonomi saudara dan saya, apa yang kita makan itu Tuhan perhatikan, hal-hal yang paling kecil itu Tuhan perhatikan saudara. Sampai rambut jatuh itu Tuhan tahu saudara-saudara. Jadi kita tidak usah khawatir, kita bersyukur mempunyai Tuhan yang luar biasa. Mereka menjawab kepadanya tidak dan dia berkata kepada mereka, tebarkanlah jala ke bagian kanan perahu dan kamu akan mendapatkan. Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak mampu lagi menariknya karena sejumlah besar ikan. Jadi dengan satu kata perkataan Tuhan Yesus yang kemudian ditaati oleh murid-murid, mereka memperoleh banyak sekali ikan atau banyak sekali penghasilan. Jadi di sini menggambarkan saudara-saudara, kalau kita betul-betul mengiringi Tuhan seperti yang firman Tuhan katakan, kita datang bukan dengan maksud memperalat Tuhan, kita datang bukan dengan maksud yang tidak baik atau suka ngeritik atau mencari kesalahan-kesalahan gereja, hamba Tuhan dan lain-lain. Kita datang dengan tulus, kita ketemu Tuhan Yesus di sini dari yang nol, tidak dapat apa-apa, Tuhan bisa ubah menjadi jala itu seperti tidak cukup lagi karena hasil ikannya itu demikian banyak. Tapi mari kita perhatikan ayat 12 saudara, dan ini ayatnya. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kan dia tadi tanya, mari apa ada makanan, sudah makan pagi, mereka kerja semalaman kelaparan saudara-saudara. Ya belum sempat nanak nasi atau apa di sana makanannya roti atau ikan. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, mari sarapanlah atau mari makanlah saudara-saudara. Jadi dengan kata lain Tuhan memanggangkan ikan itu untuk murid-muridnya. Mari makanlah, mari makanlah. Jadi saudara-saudara, di sini kita bersyukur mempunyai Tuhan yang begitu baik, begitu luar biasa, saudara-saudara. Dan hebatnya Tuhan, bukan cuma Tuhan yang baik, tapi Tuhan mengundang saudara dan saya untuk datang kepada Tuhan. Untuk apa saudara-saudara? Tuhan mau membagikan kebaikannya kepada saudara dan saya. Tuhan mau membagikan kebaikannya kepada saudara dan saya. Saya tanya pada saudara, Tuhan Yesus itu kaya apa miskin? Kaya, segala sesuatu dia punya. Yang ngomong jadi, saudara-saudara, emas perak milik Tuhan, semua binatang ternak semua milik Tuhan. Nah, Tuhan kaya, Tuhan yang baik, Tuhan Yesus yang sangat-sangat baik, tidak cukup puas dengan kekayaannya sendiri. Dia mengundang saudara dan saya, mau membagikan kekayaan itu kepada saudara dan saya. Tuhan bisa mati enggak? Disalib mati, bangkit. Kematian tidak bisa menahan. Kita datang, Tuhan beri hidup yang tidak bisa berakhir, hidup bersama Bapa di surga selama-lamanya. Tuhan itu murah hati apa enggak? Murah hati, dia panggil sini, saudara datang, diberi hatinya, kita bisa menjadi orang yang murah hati. Tuhan itu sukacita enggak? Sukacita penuh, sumber sukacita, sumber damai. Saudara datang, Tuhan bagikan. Karena itu saya katakan, kalau ada satu kata yang paling indah di dalam Alkitab, yaitu mari datanglah. Mari datanglah ke sumber yang betul, yaitu Bapa Yahweh melalui Tuhan Yesus HaMasiah. Nah, kalau saudara pernah baca di Injil Markus, Tuhan Yesus waktu di muka bumi, dia melayani bersama murid-murid, capek saudara-saudara, Tuhan perhatikan. Kemudian itu di Markus pasal 6:31, mungkin tidak usah dibaca, Tuhan cuma berkata, mari kita sendirian, mari beristirahatlah. Jadi Tuhan juga memperhatikan kesehatan jasmani kita. Jangan saudara kira kalau sudah jadi orang luar biasa, bisa kerja terus walaupun melayani Tuhan itu bisa tetap tidak ada efek sampingnya. Saya dari Korea, itu saudara pernah baca enggak pendeta yang namanya Cho Yonggi itu, pendeta Cho, itu dulu miskinnya luar biasa, saudara-saudara. Bukan cuma miskin uang, tapi miskin kesehatan juga, kena sakit TBC macam-macam, istilahnya sudah orang tidak ada harapan gitu, sama dokternya divonis sudah tidak lama hidupnya. Tapi syukur melalui penginjilan dia terima Tuhan Yesus, dia datang kepada Tuhan Yesus, dia bertobat, dia beriman, dia percaya, dan singkatnya itu Tuhan sembuhkan.
penyakitnya. Wah, dia sudah senang, saudara-saudara. Kemudian dia bergumul, ini kayak apa? Mau khotbah, buku ini enggak punya, saudara. Jadi pakai kertas-kertas koran itu, saudara. Pensil bekas-bekas itu untuk nulis catatan khotbah. Dia mau menginjil, sepeda enggak punya, meja enggak punya, saudara-saudara. Kemudian dia mulai berdoa. Di situ dia mulai diajar oleh Tuhan. Bagaimana kalau kita datang kepada Tuhan, cara-caranya supaya memperoleh apa yang kita butuhkan untuk kemuliaan Tuhan. Dia mulai cuma minta sepeda, minta meja, saudara-saudara, sederhana. Tuhan jawab pada waktunya. Dan di situ dia mulai kemudian sekarang, saudara, dulu yang miskin, sakit penyakit, Tuhan bikin jadi sehat, kemudian sekarang luar biasa. Kita baru dari sana dengan Bapak Gembala, juga tim selama 5 hari, saudara. Sekarang kelimpahan dari Tuhan itu luar biasa. Sebagai gambaran aja, itu kita ke sana itu ditraktir sama dia, saudara-saudara. Jadi makan gratis, semua seminar enggak bayar karena itu hamba Tuhan. Dan mereka ngundang tuh 400 orang, terutama dari Tiongkok. Sebagai gambaran aja, pernah hamba Tuhan ini ngadakan 1 malam keakraban untuk makan malam bersama. Saudara tahu dia mengeluarkan uang berapa? Saya hitung-hitung itu, saudara-saudara. Itu makanannya mewah di hotel yang paling besar, yang paling baru, saudara-saudara, di tempat itu. Untuk makan malam itu aja loh, yang sekali ini, belum yang lain-lain loh, saudara. Itu saya hitung-hitung lebih dari 500 juta rupiah dia keluarkan. Untuk kita semua loh, dan kita enggak bayar. Kalau 400 orang, $100 minimal, mungkin $150. Kalau pribadi itu bisa $200 makannya itu satu-satu itu. Jadi makannya itu maksudnya mewah, makanan barat, steak, macam-macam gitu, saudara-saudara. Terkenal mewah. Dan itu dia keluarkan, itu untuk kita semua. Kita enggak bayar apa-apa. Saudara bayangkan, 1 malam dia keluar uang 500 juta lebih untuk diberikan makan kepada teman-temannya sesama hamba Tuhan. Di sini kita belajar bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang kaya. Dan Tuhan juga memakai hamba-hambanya, kekayaannya itu untuk melayani dan untuk memuliakan Tuhan, saudara-saudara. Enggak tanggung-tanggung. Ya, kita mungkin belum sampai setaraf itu, tetapi kita rindu, kita mulai dari perkara-perkara yang kecil. Kita mulai belajar di dalam pelayanan, di dalam, kalau saudara lihat tadi juga orang-orang tua, juga kepada anak-anak yang membutuhkan, itu Tuhan mau kita layani. Dan saya berdoa saudara juga bergabung di dalam semua pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Cuma singkatnya, karena dia ditolong Tuhan, dia itu kan menggebu-gebu, saudara. Dia ngelayan itu sudah enggak kenal waktu, pagi, siang, sore, doa, mungkin enggak makan, kurang makan, dia menginjil di mana-mana. Gerejanya itu besarnya luar biasa, saudara, jemaatnya itu jutaan, dan dia ngutus ke berapa puluh, 34 negara atau mana, itu penginjil-penginjil. Nah, singkatnya ya saya ingin ceritakan hubungannya dengan ini, karena dia begitu ngototnya itu, dia lupa istirahat. Sehingga satu kali dia kena serangan jantung. Kena serangan jantung, dia dirawat di rumah sakit. Waktu itu Tuhan bicara ayat ini, saudara. Marilah, sendirianlah, dan istirahatlah. Marilah, beristirahatlah. Jadi ini juga perlu untuk kita, bahwa Tuhan itu memperhatikan sampai makanan kita, kesehatan kita, semua yang ada supaya kita itu bisa berbahagia di dalam Dia. Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Dan dia mengundang, mari datanglah supaya kita terhindar dari malapetaka, kecelakaan, sakit penyakit, kemudian gegeran rumah tangga, juga supaya kemiskinan keuangan itu bisa diatasi di dalam kehidupan kita semua. Tapi kita mesti menjawab panggilan Tuhan ini. Jadi tadi yang ditayangkan, aku datang, aku datang, aku datang. Itu menjawab panggilan Tuhan Yeshua kepada saudara dan saya. Itu yang pertama, saudara-saudara. Ada 5 poin. Kemudian yang kedua, Yohanes 1 ayat 39. Jadi kalau orang, saya perhatikan, orang datang kepada Tuhan Yeshua cuma untuk minta sesuatu, saudara-saudara, apalagi kebutuhan jasmani atau kesehatan, dan tidak berlanjut, biasanya dia tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Yohanes 1 ayat 39. Itu murid-murid Yohanes Pembaptis ketemu Tuhan Yeshua, dan Yohanes Pembaptis ini kan
pendahulu dari Tuhan Yesua yang memberi kesaksian bahwa Tuhan Yesua ini adalah benar-benar anak domba Bapa surgawi yang mau menghapus dosa dunia. Saya bacakan mulai ayat 8 dan ayat 39. Dan ketika menengok dan melihat mereka yang mengikutinya, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Kamu mencari apa?" Dan mereka berkata kepadanya, "Rabi" atau Rabai, yang jika diterjemahkan disebut guru, "di manakah engkau tinggal?" Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Datang dan lihatlah, mari datanglah dan lihatlah." Mereka datang dan melihat tempat dia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama dia, dan waktu itu kira-kira jam ke-10. Yang kedua, saudara-saudara, kita datang kepada Tuhan jangan cuma hanya supaya perut kita kenyang, supaya kita bisa dipromosi pekerjaan, supaya lebih sehat, itu semua baik, saudara. Tapi kita mesti datang untuk melihat. Mari dan lihatlah. Jadi artinya apa? Tuhan rindu kita semua memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan kita. Memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan kita. Memiliki pengenalan yang benar. Ini yang kedua. Jadi kalau datang kepada Tuhan, yang Tuhan sediakan, yaitu saudara akan memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Nah ini lebih penting dari makan minum, saudara-saudara. Karena kalau mengenal Tuhan itu hidup kekal, kita bisa katakanlah ada kuasa, saudara ngomong itu aja nanti akan terjadi, saudara-saudara. Ngomong oleh Roh Kudus tentunya ngomong kebenaran, bukan ngomong yang salah-salah. Jadi yang kedua, ingat saudara, Tuhan rindukan kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Datang dan lihatlah, datang dan temuilah sendiri Tuhan Yesus. Jadi jangan cuma datang dari kata orang. Pertama-tama tentu ya enggak apa-apa, saudara, kita datang karena diajak teman, karena dengar kok apa, kepengen tahu, datang enggak apa-apa, saudara. Minta Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan beri sukacita, terima kasih Tuhan. Tapi harus dilanjutkan kerinduan kita supaya kita bisa mengenal Tuhan. Kalau di Filipi, Paulus itu mengatakan mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, supaya aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya, supaya pada waktunya aku memperoleh bagian, yaitu kebangkitan dari antara orang mati. Itu yang kedua, saudara-saudara. Kemudian yang ketiga, itu di dalam Markus pasal 10 ayat 21. Markus 10 ayat 21 itu kejadian tentang anak muda yang kaya, tapi dia bukan cuma kaya, orang muda ini luar biasa, saudara. Dia itu mencari betul-betul kebenaran dan melakukan kebenaran itu dengan konsekuen, saudara-saudara. Jadi ini anak muda, tapi di dalam hatinya, jauh di dalam lubuk hatinya, dia itu masih ada kekosongan. Dia masih merasa bahwa dia belum mencapai apa yang Tuhan janjikan, yaitu kerajaan surga itu, saudara-saudara. Karena itu dia datang kepada Tuhan Yesus. Kan dia berkata, "Guru yang baik, aku harus melakukan apa agar mewarisi hidup yang kekal?" Ya kan? Jadi kita semua pasti tanya, "Kayak apa caranya cek no masuk surga? Kayak apa caranya bisa memiliki hidup yang kekal?" Tuhan Yesus tidak langsung bilang, "Oh percaya kepadaku nanti kamu nyemplung masuk surga." Tidak, saudara-saudara, perhatikan Tuhan ngomong apa. Kamu ingin hidup kekal, lakukan firman Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Kemudian anak muda ini tanya, "Loh perintah yang mana?" Terus Tuhan ulangi 10 perintah Tuhan itu, saudara, yang Tuhan titipkan kepada Musa. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan ingin hartanya orang lain, jangan berzina, saudara-saudara, itu semua. Kan kemudian anak muda ini jawabnya apa? "Tuhan, mulai muda aku sudah melakukan semuanya ini," kan gitu, saudara-saudara. Tapi kemudian Tuhan nunjukkan, membuka mata anak muda ini tentang perintah yang paling penting, yaitu mengasihi Yahweh Elohim lebih dari segalanya.
Kan Tuhan berkata, oke, tinggalkan hartamu, ikutlah aku. Dan di sini anak muda ini sayangnya sedih dan kemudian dia meninggalkan Tuhan. Tapi yang saudara perlu perhatikan saudara-saudara yaitu ayat 21. Dan seraya memandang kepadanya, Tuhan Yesus mengasihinya dan berkata kepadanya, satu hal padamu yang masih kurang, pergilah jualah sebanyak apa yang engkau miliki dan berikanlah kepada orang-orang miskin dan engkau akan memiliki harta di surga dan marilah ikutlah aku sambil memikul salib. Perhatikan, marilah ikutlah aku sambil memikul salib. Marilah ikutlah aku sambil memikul salib. Ini panggilan yang ketiga, saudara-saudara. Marilah ikutlah aku sambil memikul salib. Dan saudara perhatikan, waktu Tuhan melihat pergumulan dari anak muda ini, Tuhan memandang dia dan Tuhan Yesus mengasihi dia. Tuhan memandang dan Tuhan Yesus mengasihi dia. Jadi saudara-saudara, di dalam mengiring Tuhan itu pasti ada banyak pergumulan di dalam kehidupan kita. Pasti banyak pergumulan. Di dalam mencari kebenaran, pasti ada pergumulan. Pada saat saudara katakanlah bingung, susah, stres, saudara lihat di sini Tuhan Yesus memandang kepada kita dan Tuhan Yesus tetap mengasihi kita dengan kasih yang tidak pernah pudar. Tuhan Yesus memandang dan Tuhan Yesus mengasihi. Tuhan berkata, mari ikutlah aku. Jadi ini panggilan sebagai murid. Jadi bukan cuma mengenal pribadi Tuhan, bukan cuma mengenal tapi lebih dalam mengikuti apa yang Tuhan mau. Panggilan sebagai murid, saudara-saudara. Panggilan sebagai murid. Panggilan sebagai murid. Kita semua harus mempersiapkan diri untuk ini, saudara-saudara. Karena ya ini jalannya yang Tuhan sudah tentukan. Jangan dibedakan antara hamba Tuhan full timer atau jemaat, tidak, saudara-saudara. Panggilan ini untuk semua. Jadi panggilan sebagai murid Tuhan. Jadi kita mesti rela melepaskan ikatan-ikatan, maksudnya saudara, meninggalkan semua ikatan-ikatan, baik tradisi, baik kepercayaan lama. Kalau uang itu menjadi ikatan, kita harus lepaskan itu. Kalau apapun yang menjadi ikatan, kita harus lepaskan. Nah itu artinya memikul salib, kita mengikut Tuhan. Jadi kalau sore hari ini kita datang kepada Tuhan dengan sikap seperti ini, saudara juga adalah seorang murid. Jadi kita datang bukan cuma asal datang, kita datang mau melepaskan apa yang Tuhan tidak suka, kita mau datang mengikuti perintah Tuhan, mengikuti rencana Tuhan. Karena itu saya sering sekali menekankan kepada jemaat, jangan jemaat itu cuma datang sebagai tamu atau datang pulang. Kita harus tahu rencana Tuhan. Kita harus ikut apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Nah, cara belajarnya bagaimana? Yaitu berjemaat dan kemudian aktif di dalam jemaat. Aktif mendoakan, membawa jiwa, kemudian di dalam penginjilan apapun kita aktif ikut. Paling enggak itu mendoakan, saudara-saudara. Dan jangan lupa bagi yang sudah bekerja juga mengembalikan perpuluhan dan memberikan taburan. Itu ikut artinya di dalam pekerjaan Tuhan. Dan kalau ini kita lakukan dengan setia, saudara-saudara, itu kita disebut murid Tuhan. Ikut murid Tuhan, ikut murid Tuhan. Mari dan ikutlah sambil memikul salib. Tidak usah takut memikul salib, saudara-saudara, karena memang inilah satu-satunya cara supaya kita bisa memiliki hidup yang kekal. Dan salib Tuhan itu, kalau Tuhan katakan sendiri, bebanku enak, ringan, dan tidak berat. Jadi kalau bersama Tuhan itu semua jadi ringan, jadi tidak berat, saudara-saudara. Saya kasih contoh aja. Kalau kita tidak rela menyalibkan kedagingan ini, saudara-saudara, kita akan banyak frustrasi, gampang tersinggung. Tapi kalau kita beriman bahwa kita sudah disalibkan bersama Tuhan, kita pikul salibnya Tuhan, ada orang yang menghina, kita bisa dengan santai mengampuni, memaafkan, bahkan melupakan, saudara-saudara. Karena kita berjalan bersama Tuhan, akunya, egonya ini sudah tersalib mati. Jadi sebetulnya
semua yang Tuhan ajarkan itu untuk kebaikan kita sendiri. Kalau kita tidak mau menyalipkan kedagingan, walaupun kita ke gereja lama, sudah jadi anggota gereja, kita akan masih sering marah, sering tersinggung, sering macam-macam, saudara-saudara, sifat-sifat dunia yang tidak mau dimatikan. Kalau kita mau disalibkan bersama Tuhan, artinya kedagingan ini dimatikan, kita pikul salib, artinya kita melakukan tugas-tugas. Jadi kalau sekarang orang percaya datang beribadah, kita nyembah Tuhan dengan betul, kita kemudian mengikuti rencana Tuhan, pekerjaan Tuhan apa, kita bantu, kita doakan, saudara, kita bawa jiwa-jiwa. Nah, di situ kan pikul salib, saudara. Maka kita akan mewarisi hidup yang kekal. Jadi yang pertama tadi, panggilan untuk diberi kelegaan, diberi rest, baik jiwa juga disegarkan, kemudian juga tubuh disehatkan dan diberi makanan jasmani yang berkelimpahan. Yang kedua dipanggil untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Yang ketiga dipanggil untuk menjadi murid mengikut Tuhan. Nah, kalau tiga ini sudah kita lakukan, saudara-saudara, yang keempat dan yang kelima itu adalah upahnya atau manfaat yang besar. Yang keempat itu saya bacakan aja dari Yosua 10 ayat 24, yaitu kita dipanggil untuk menjadi pemenang, dipanggil untuk menang. Yosua, kitab Perjanjian Lama pasal 10 ayat 24. Dan terjadilah ketika mereka membawa keluar raja-raja itu kepada Yosua, Yosua memanggil seluruh orang Israel dan berkata kepada para panglima bala tentara yang telah pergi berperang bersama dia, mendekatlah atau marilah, datanglah, letakkanlah kakimu di atas leher raja-raja ini. Marilah, datanglah, letakkanlah kakimu di atas raja-raja ini. Marilah, datanglah, letakkanlah kakimu pada leher raja-raja ini. Raja-raja dunia ini menggambarkan kuasa-kuasa kegelapan yang mau menekan kehidupan saudara dan saya. Termasuk raja kemiskinan, termasuk raja kerakusan, termasuk raja sakit penyakit, termasuk raja iri hati, termasuk raja kekacauan, termasuk raja kesusahan, sehingga tidak ada harapan. Ini semua raja-raja yang mau menguasai kehidupan saudara dan saya, saudara-saudara. Tetapi di sini kalau tiga tadi panggilan kita tanggapi dengan betul, panggilan untuk datang untuk bersekutu mendapatkan sejahtera, panggilan untuk mengenal Tuhan secara pribadi, panggilan untuk menjadi murid, mengikuti rencana Tuhan, melayani Tuhan, maka kemenangan ini Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Dan yang kelima, satu lagi saudara-saudara, yang bersifat kekekalan, yaitu di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 34. Mungkin ada yang Alkitab, kita baca sama-sama saudara-saudara. Matius 25 ayat 34. 1, 2, 3. Kemudian raja akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, marilah hai kamu yang diberkati Bapa-Ku, warisilah kerajaan yang telah disediakan untukmu sejak permulaan dunia. Marilah kamu yang diberkati Bapa-Ku, warisilah kerajaan yang telah disediakan untukmu sejak permulaan dunia. Luar biasa saudara-saudara, luar biasa. Inilah yang dimaksud oleh Tuhan saudara dan saya sebagai anak-anak kerajaan surga yang luar biasa. Karena kita mewarisi kerajaan yang kekal, kerajaan yang mulia, kerajaan yang sangat-sangat besar dan tidak berkesudahan. Yaitu kerajaan surga, kerajaan di mana Tuhan Yesus adalah Raja kita dan saudara semua adalah hamba-hambanya
yang mau menanggapi panggilan Tuhan pada sore hari ini, itu yang Tuhan sediakan. Kemenangan di dunia ini, tapi juga di alam kekekalan kita akan mewarisi kerajaan Bapa. Bapa Yahweh, Bapa di surga. Saudara, renungkan baik-baik apa yang kita pelajari pada sore hari ini. Mulai yang pertama, kita periksa diri kita, apakah kita sudah datang dengan betul kepada Tuhan dalam pertobatan, betul-betul merindukan kehadiran Tuhan, sehingga kita bisa mengalami kehadiran Tuhan yang memberikan sejahtera, memberikan damai sejahtera. Kita belajar mengikuti nasihat perintah firman Tuhan, kita mengalami pertolongan-pertolongan di dalam sosial ekonomi, di dalam kesehatan, di dalam kekuatan keluarga kita. Kemudian yang kedua, apakah kita betul-betul sudah merindukan untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Pulang dari persekutuan, kehausan akan Tuhan ini akan terus mengejar kita dan kita nyatakan dengan terus bersekutu dengan Tuhan. Membaca firman Tuhan, menghafalkan ayat-ayat yang berbicara, kemudian menyembah, memuji Tuhan. Jadi sediakan waktu-waktu pribadi dengan Tuhan tiap hari, saudara-saudara. Dan kemudian bawa Tuhan di dalam pekerjaan kita, keluarga kita, dan apapun yang kita lakukan. Dan yang ketiga, apakah kita sudah melayani Tuhan? Menempatkan diri bukan cuma sebagai anggota yang datang pulang, tapi mau melayani Tuhan. Mau mendoakan pekerjaan Tuhan, memberikan keuangan kita untuk kemajuan kerajaan surga di muka bumi ini. Dan kalau tiga itu saudara kita lakukan, Tuhan berkata kita akan menjadi pemenang. Raja-raja dunia, kaki kita di atas tengkuk raja-raja itu. Sekali lagi, ada raja-raja apapun, masalah apapun, saudara-saudara, kaki kita di atas tengkuk dari raja-raja dunia ini. Karena raja kita di surga itu kuasanya besar, di atas segala kuasa yang ada di dunia ini, dan dia yang ada di dalam saudara lebih besar dari yang ada di dunia ini. Jadi kita punya kuasa yang besar kalau kita mengikuti Tuhan dengan betul dan mau dipenuhi dengan Roh Kudus dan mau melayani Tuhan. Dan kalau ditanya bagaimana caranya datang, kita datang apa adanya, saudara-saudara. Kita datang apa adanya saat ini. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Ada satu lagu yang tua sekali.